Nah, tapi apakah kita juga disebut merdeka secara fisik? Bangsa ini udah bebas nih, udah declare. Tapi masyarakatnya masih terancam oleh penyakit seperti HIV/AIDS. Itu Gen Z itu aneh-aneh labelnya. Ah. Nah, ada lagi yang seperti itu. Bagaimana kita tinggal di dalam satu rumah, orang yang kita nikahi tidak mencintai kita. Iya. Dia mencintai pasangannya yang lainnya. abnormal gitu. Kita melihat mohon maaf suami kita berhubungan badan dengan laki-laki gitu. Tinggal dalam satu rumah. Ini kan tren aneh dan tidak tertutup kemungkinan Aceh akan mencoba tren itu. Furkan Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Furkaners? Kembali berjumpa bersama saya Rais Salju dalam podcast spesial dan kesayangan kita. Oke, ngeliat nih ada yang beda ya di studio kita ya. Warnanya ya, warna merah putih, merah putih, merah putih. Ini dalam rangka apa, bro? 17-an. Ya, dalam rangka 17 Agustus ya, kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang akan, ini tanggal berapa sih? 15, 2 hari lagi ya. Oke, dan berhubung kita temanya kemerdekaan ya, kita bakal ngobrol dengan salah seorang yang spesial, someone spesial yang banyak digemari oleh para remaja dan emak-emak. Ya, yang wajahnya nangkring di mana-mana ya. Ya, ada Kak Anita Safitri. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Biasanya kita jumpa di tempat lain ya, Bang. Iya, hari ini takdirnya jumpa di sini ya. Masya Allah, siap. Iya. Ini Kak Anita nih salah seorang psikolog ya. Psikolog yang Iya, ada di Kota Banda tapi Aceh. belum profesi psikolog, Oh, masih sarjana psikologi. Sarjana psikolog. Nah, Ya. tapi ilmunya sudah wah ya. Insya Allah terus Insya Allah. belajar. Nah, Furkaners, hari ini kita bakal ngobrol tentang merdeka, bukan sekedar upacara. Nah, aduh, udah lama ya upacara nih, Kak. Iya. Ini negara Indonesia khusus meliburkan 1 hari untuk upacara Untuk nih. upacara Di ya. tanggal 18. Oke, Kak Nita, ngomong-ngomong tentang kemerdekaan, biasanya orang tuh akan langsung pada masa perjuangan lawan Belanda, perjuangan lawan Jepang kan. Nah, menurut Kakak, gimana sih makna kemerdekaan jika kita hubungkan dengan kesehatan mental dan fisik masyarakat saat ini, Kak? Iya, benar sekali. Kalau kita berbicara kemerdekaan kan orang kebanyakan ngomongnya masalah perjuangan, perang, pahlawan gitu iya. ya. Tanpa kita sadari ada pergeseran nilai ketika kita berbicara merdeka, harusnya freedom semuanya. Mental kita oke, merdeka, fisik kita merdeka. Dalam artian saya selama ini kan dipercayakan untuk mengurus remaja ya. Walaupun sebenarnya riskan sekali saya berbicara tentang remaja, saya masih ngasuh 2 remaja gitu ya, yang belum menemukan muaranya ya, muara cita-citanya, masih dalam pengasuhan kita, masih dalam proses pengawasan kita. Nah, ketika kita berbicara tentang merdeka, seharusnya seluruh orang tua di Aceh ini, umumnya di Indonesia, punya satu mindset di mana memerdekakan fisik dan mental para remaja. Itu yang paling penting. Merdeka dalam artian apa? Apakah kita kasih kebebasan tanpa ada pengawasan? No, merdeka itu adalah mereka boleh bercita-cita, boleh melakukan apapun sesuai dengan mau mereka, tapi orang tua ada tugas sebelum memerdekakan ini. Memang benar-benar kalau kita Islam ya kita mengajarkan Islam secara kafah dulu ini. Secara akidah, akhlak, segala macam itu harus basicnya di rumah harus ada. Jangan akidah akhlak di buku akidah akhlak gitu ya. Tapi ini tugas orang tua. Ketika kita mengatakan kepada anak kita pada usia kuliah misalnya, oke, kamu sudah boleh memilih jurusan apa yang kamu inginkan, cita-cita apa yang kamu inginkan. Itu adalah proses memerdekakan mereka secara mental. Mereka tidak melanjutkan cita-cita kita. Mungkin orang tua banyak yang mengatakan ya udahlah, biar enak cari kerja, mama ada koneksi di sini, ayah ada koneksi di situ gitu ya. Anaknya harus di situ. Kamu harus kuliah jurusan ini. Betul. Nah, okay. Itu artinya kita tidak memberikan hak kepada mereka. Nah, sementara hak mereka kita larang,
Kenapa kita menuntut kewajiban mereka kepada kita berlebihan? Ada hak, tentu ada kewajiban. Ketika hak mereka sepenuhnya sudah kita berikan, kewajiban itu nggak perlu dituntut. Mereka akan memberikannya sendiri. Kalau menurut saya merdeka fisik dan mental itu yang harus pertama diberikan oleh orang tua. Oke, jadi kamu bisa merdeka nih, tapi kita ada rule, Yes. kita ada pagar. Nah, Iya. nah ikutin. Ada MOU antara orang tua dan anak. Boleh nggak dibuat aturan pakai materai? Boleh kalau kita setujui. Iya. Sama-sama. Karena kenapa? Kadang-kadang orang tua hanya melisankan tanpa menuliskan ataupun menuangkan. Remaja kita itu mudah Lupa ya? mengalih, kemudian melupakan apa yang sudah kita janjikan. Boleh nggak Bu kita buat MOU? Boleh, kita sepakati bersama-sama. Tempel di dinding ya? Betul sekali, karena ada aturan yang memang kita kadang-kadang lupa juga. Udah kasih nggak boleh, kemarin nggak boleh, hari ini boleh. Bagusnya dituangkan saja. Nggak konsisten akhirnya. Betul. Jadi arti merdeka yang harus diberikan itu ya memang harus jelas. Jangan kalau boleh saya bilang pengasuhan itu nggak boleh abu-abu. Iya. Hitam putih, abu-abu nggak boleh. Kalau mau selesai ya. Kalau mau gantung ya silakan abu-abu. Kalau nggak bakal berurusan panjang ke belakangnya Betul. ya. Ya kan Oke. kita juga yang ngeberesinnya Bang Rais. Betul, bukan orang lain. Bukan orang lain. Oke, jadi gitu, nggak ada yang merdeka abu-abu, merdekanya putih atau hitam ya. Kayak perang kita ya. Menang atau kalah ya. Gitu dia. Nah, oke Kak, itu tadi tentang makna merdeka. Nah, tapi apakah kita juga disebut merdeka secara fisik? Bangsa ini udah bebas nih, udah declare. Tapi masyarakatnya masih terancam oleh penyakit seperti HIV/AIDS. Ini lagi marak ya. Lagi booming banget. Saya kemarin sempat baca-baca beberapa literasi yang memang Aceh ini kalau kita bilang secara garis besar tahun 2022 sampai 2023 itu darurat kesehatan mental, di mana remaja kita banyak yang bunuh diri, mohon maaf. Dengan segala permasalahan mereka, itu ada beberapa kan yang bunuh diri, kemudian dia mengakhiri hidup dengan cara-cara yang di luar pemikiran kita secara nalar. Nah, di tahun 2023 akhir sebenarnya sampai 2024 ini, ya kita darurat lagi, darurat HIV. Dan banyak sekali remaja kita yang masih belum berani speak up tentang apa yang mereka lakukan di luar sana. Mohon maaf, peningkatan hubungan sesama jenis juga sangat meningkat. Dan kalau kita lihat beberapa aspek pada remaja ini, mereka mensalah artikan bahwa merdeka boleh melakukan apapun yang mereka mau tanpa ada kontrol dari orang tua ataupun orang terdekat. Dan kalau kita tarik data Bang Rais, itu hampir semua remaja yang menderita HIV ini tidak ada orang Banda Aceh. Sedikit sekali orang Banda Aceh. Orang luar kebanyakan ya. Artinya kan remaja dari luar yang datang ke sini, mereka menemukan arti merdeka dan mereka melakukan hal-hal yang menurut mereka freedom. Ini belum kena cambuk nih, makanya gitu. Dicambuk juga nanti tahun depan dicambuk lagi. Itu dia. Oke, nah Kak, berdasarkan data terbaru nih ya, kasus HIV/AIDS mengalami peningkatan. Kalau dari data Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2021 itu 84 kasus. 2022 naik jadi 88 kasus. 2023 140 kasus. 2024 naik lagi 149 kasus. Dan per 2025 per Mei itu ada 566 kasus nih. Nah, dari sudut pandang Kak Anita sebagai psikolog nih, faktor apa saja yang paling mempengaruhi tren kenaikan ini? Iya. Memang Ini kan konsisten nih. konsisten. Memang luar biasa. Aceh ini sudah mulai terkontaminasi, bukan mulai terkontaminasi ya. Orang kita ini FOMO, Bang Rais. Jadi senang sekali ikut-ikutan. Ada tren LGBT, ikut tren LGBT. Ada tren yang lain lagi. Sekarang saya lihat FYP di beberapa media sosial itu yang apa? Yang
dia ketahuan cowoknya ini suka sama cowok tapi dia menikah karena tuntutan keluarga. Apa? Lavender marriage ya? Iya, lavender marriage. Itu Gen Z itu aneh-aneh labelnya. Nah, ada lagi yang seperti itu. Bagaimana kita tinggal di dalam satu rumah, orang yang kita nikahi tidak mencintai kita. Dia mencintai pasangannya yang abnormal gitu. Kita melihat mohon maaf suami kita berhubungan badan dengan laki-laki gitu, tinggal dalam satu rumah. Ini kan tren aneh dan tidak tertutup kemungkinan Aceh akan mencoba tren itu. Artinya memang masyarakat kita ini ketika ada masuk sesuatu budaya dari luar, orang dari luar, pengaruh dari luar, cenderung remaja kita tidak memiliki coping mechanism secara utuh. Kita kan rentan terjadi sebuah perubahan dalam diri kita karena kita tidak ada coping mechanism, tidak ada benteng pertahanan istilahnya. Benteng pertahanan itu dari mana? Dari rumah. Penguatan dari orang tua, tidak pernah diabaikan oleh orang tua, kemudian dihargai sepenuhnya sebagai anak, kemudian dipenuhi hak mereka sebagai anak dan remaja seutuhnya. Nah, ketika hal itu hilang, maka mereka akan tumbuh aja, berkembang aja sesuai dengan maunya mereka. Ketika kita melihat peningkatan ini, secara data memang ada penyimpangan perilaku. Nah, yang penyimpangan perilaku ini ada yang beberapa datang ke kita, Bang Rais, yang mereka aware, dok, saya merasa saya aneh. Kenapa? Saya masa nggak suka sama cewek? Saya sukanya sama cowok. Waduh. Nah, ada beberapa yang pasien kita yang datang memang dia peduli dengan kesehatannya, kemudian dia konsultasi. Bisa berubah nggak? Bisa, tapi dengan proses. Tidak semudah kita membalik telapak tangan, kemudian jadi dia berubah. Tidak, karena di situ ada pengaruh hormon. Dia ada beberapa hormon yang diproduksi oleh tubuhnya memang lebih banyak gitu daripada laki-laki lain. Nah, kalau dilihat dari penyebabnya yaitu penyimpangan perilaku tadi. Karena kan kalau HIV AIDS ini kan bisa ditularkan melalui cairan tubuh, injeksi, kemudian transisi janin dan ibu, ya, kemudian juga pertukaran cairan tubuh bisa melalui hubungan seksual, mohon maaf, yang banyak dilakukan oleh remaja-remaja kita itu sebelum menikah. Dan kalau dulu di 2021 sampai 2022 kita melihat angka mereka melakukan hubungan seksual sebelum menikah dengan pasangan, artinya laki-laki dan perempuan. Di 2024 sampai 2025 itu tergeser, mereka melakukan hubungan terlarang secara online dan juga sesama jenis. Dan ini ada pergeseran yang begitu signifikan karena pengaruh, kalau saya secara garis besar melihat itu ya pengaruh media sosial dan juga pengaruh gaya hidup remaja kita. Atau juga dulu waktu ketika kecil pernah mengalami luka batin dengan keluarga atau kehilangan sosok ayah. Iya, banyak kan yang remaja yang memilih untuk menyukai lawan jenis, sejenis, itu biasanya mereka memang ada terluka di dalam keluarga. Menjadi yang pertama, yang pengalaman yang saya dapatkan di poli anak dan remaja, yang pertama mereka adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh keluarga. Dari masa kecil ya. Dia mohon maaf ya, ini memang bahasanya agak sedikit vulgar. Mereka sudah pernah disodomi dari kecil. Mereka tidak sembuh, mereka mengulangi lagi kesalahannya dan mencari mangsa baru. Pelampiasan ya. Pelampiasan sehingga mereka merasa puas melakukan itu. Yang pertama, mereka korban. Yang kedua, mereka tidak menemukan figur ayah, yang perempuan tidak menemukan figur ibu sehingga dia suka sama perempuan. Dia tidak menemukan figur dari kedua orang tua mereka. Istilahnya anak perempuan tidak menemukan cinta pertama di ayahnya, anak laki-laki tidak menemukan cinta pertama di ibunya. Akhirnya mereka geser. Alah, laki-laki itu nggak enak, nggak baik, nggak ini, nggak itu, dia cari perempuan. Kalau yang laki-laki, alah perempuan tuh mamaku mohon maaf selingkuh, begana begini, dia akan mencari laki-laki. Pergeseran nilai itulah PR kita yang paling besar
sebagai orang tua, Bang Rais. Dan ini harus difilterisasi termasuk oleh para pengambil kebijakan, Kak, ya? Benar. Oke, nah Kak, lalu ada data berikutnya, 82% yang terinfeksi dengan kasus HIV/AIDS itu kebanyakan karyawan dan warga luar Banda Aceh. Bener ya. Tadi udah kita sebut ya, nggak ada orang Banda Aceh Betul. di datanya. Nah, banyak deh, 82% dari luar kota ya. Iya. Nah, muncul lagi, banyaknya adalah karyawan. Banyaknya karyawan. Kalau kita track lagi, bukan karyawan daerah. Di luar. Artinya Oke. ada pergeseran yang terjadi di kita ketika perusahaan luar merekrutmen beberapa pekerja dari luar. Nah, di situ muncul lagi orang kita ini tidak punya benteng tadi. Jadi mudah sekali terpengaruh. Dan karyawan usianya kan sudah usia kerja ya, udah usia dewasa awal, bahkan sudah dewasa akhir, ada yang 40-an ke atas. Nah, kenapa meningkat LGBT-nya di remaja? Sementara yang terdeteksi awal itu karyawan. Nah, lagi-lagi Bang Rais, saya setuju dengan pemerintah Kota Banda Aceh yang merazia seluruh hotel dan penginapan. Banyak sekali remaja kita mencari uang tambahan dari pekerjaan-pekerjaan yang sangat-sangat tidak bisa kita tolerir. Apapun alasannya, tidak ada alasan yang membenarkan hal tersebut. Oke, berarti ini penyebarnya kan adalah karyawan dari luar kebanyakan nih yang umurnya 40 tahun ke atas. Nah, mereka berarti nyari yang benar, dedek-dedek gemes ya. Iya. Dan remaja kita mudah sekali terpengaruh karena lifestyle tadi. Ya. Mereka butuh iPhone 16 Pro Max. Mereka butuh barang branded, butuh baju bagus, butuh penampilan yang menarik. Butuh uang buat hangout ya. Ya, benar sekali. Gaya hidup memang di Banda Aceh ini saya sampai geleng-geleng kepala, Masya Allah. Tapi rata-rata itu kebanyakan, lagi-lagi walaupun ada mahasiswa, kebanyakan kasus yang tertangkap adalah mahasiswa dari luar kota Banda Aceh. Dari luar kota. Oke, baik. Nah, Kak Anita, sejauh mana kelompok mahasiswa atau anak-anak usia produktif terlibat dalam data peningkatan kasus ini? Nah, kalau tadi kan kita udah dapat nih karyawan yang umurnya 40 tahun ke atas. Nah, kalau mahasiswa atau anak usia produktif. Kalau bicara tentang keseluruhan data kayaknya bukan saya ya. Itu payah undang orang Dinkes yang memang megang HIV. Nah, saya punya kapasitas di sini untuk menjelaskan berapa persen sih mahasiswa kita yang terkontaminasi dan terindikasi mengalami terdeteksi ataupun mereka masuk dalam komunitas akan tertular ini HIV/AIDS. Itu yang datang ke kita itu hampir 30% dari jumlah keseluruhan pasien kita. Mereka mengakui sudah pernah berhubungan intim, menyukai lawan jenis, dan punya profesi, mohon maaf, PSK tadi. Nah, 30% dari keseluruhan pasien kita itu mahasiswa aktif. Yang sedang kuliah. Dan kebanyakannya itu lagi mereka sedang menyelesaikan tesis akhir. Tugas akhir. Kita sering mirisnya gitu Bang Rais, ketika dia datang, "Bu, saya lagi nyelesain skripsi, Bu." Terus, "Ya saya hamil." Aduh. Kamu sikit lagi loh. Ya gimana Bu? Ini namanya juga musibah. Musibah dari mana? Saya bilang. Musibah yang dicari. Nah, artinya gini, mereka sebenarnya tahu mereka melakukan kesalahan, tapi itu tadi mereka nggak punya benteng ketahanan yang kuat. Salah lagi siapa? Orang tua. Nggak kasih benteng untuk anak-anak kita ini. Kita harus bentengin anak-anak kita. Jangan bosan ngomongin jaga diri ya nak. Kalau kamu di luar, Umi nggak bisa peluk kamu, nggak bisa lihat kamu, nggak bisa nasehatin kamu. Yang Umi bisa cuman doain kamu. Kalau kamu nggak kuatin doa kamu, nggak minta sama Allah, ya Umi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kadang kita bosan ngomong ke anak hal-hal itu terus. Jangan lupa sholat ya nak, jangan lupa berdoa ya nak. Ya memang itu tugas kita. Ngingatin ya. Ngingatin, karena gini.
anak kita ini, saya berbicara anak ini bicara anak sendiri gitu Bang Rais ya. Anak saya di Jakarta, jauh dari saya, nggak bisa saya pantau segala hal. Jadi kita punya kebiasaan setiap hari mamanya nggak ingat anaknya. Kalau saya lupa telepon. Iya. Nah, nanti kalau anaknya lupa telepon, saya telepon nggak diangkat, anaknya udah mulai lupa mamanya gitu. Itu caption itu yang harus kita bangun setiap hari supaya mereka need ke kita. Dia butuh orang tuanya. Jangan mereka lost. Karena ketika kita udah kasih kebebasan, kemudian kita nggak pantau, ya kita akan menemukan hal-hal yang nanti kita juga yang hadapin itu. Apalagi di masa remaja itu masa mencari jati diri kan. Benar. Kalau salah di masa remaja, maka dia tidak akan menemukan ujung dari cita-citanya apa, mau kemana, nggak ketemu. Ya udah, masa depannya hancur, kuliahnya berantakan, orang tua dipermalukan, memunculkan aib baru, memunculkan masalah baru. Masalah terbesar anaknya mau dikasih apa? Anaknya lagi, ini mamanya lagi kuliah, ayahnya kalau tahu ayahnya oke. Kalau ayahnya juga nggak tahu, Oke, mudah-mudahan yuk. mau dibawa kemana? Makanya ini yang harus PR besar ini. Kalau pemerintah nggak terjun langsung, orang tua masih mengatakan kakek anak lo kayak jak kuliah pelih aja lagi pelih lu molang selesai. Nyan ban. Jadi nya ke mama yang na di kampung-kampung, yang na di kota-kota, Iya. biasa pijak kuliah anu juk peng mantong, malahan kah nata kontrol lah. Iya betul. Nyan ban. Remote-nya di orang tua. Betul. Bapak PJO. Nasi hello ke. Baik cuman nek mantong napeng ya. Nggak pernah ditanya sholat ya. Ya nggak pernah tanya sholat nih. Ya. Tapi yang pasti butuh sinergi antara ulama dan umara untuk Betul. membentengi dan membuat sebuah rumus filterisasi agar remaja kita terjaga. Betul, betul. Oke, Kak, tadi dari pasien yang datang nih, ada 30% mahasiswa. Nah, ada yang bilang gaya hidup bebas menjadi salah satu faktor mereka rentan dan terkena risiko. Atau ada faktor-faktor lain yang membuat mereka menjadi rentan terkena dan menjadi korban. Iya. Bebas itu tadi iya. Itu menjadi faktor utama ketika mereka gini ya. Bebas itu kan berarti merdeka lah ya kita bilang. Bebas itu kan artinya merdeka. Sebelum merdeka ini berarti kan mereka ada konflik, Oke. ada pengukungan. Jadi sebelum Ada- mereka iya. ada konflik dulu ya, Ada berantem konflik, dulu. berantem dulu kan. Iya. Nah, baru kita bilang, gua merdeka, Oke. gua bebas, gitu kan. Ada pengukungan yang dimana hak mereka tidak dilepaskan, kan itu. Nah, kalau anak kita begitu merdeka, begitu dia kuliah, dia ngekos sendiri, dia mengatakan kepada teman-temannya, akhirnya gua bebas, gitu. Itu warning. Berarti ada yang keliru di rumah, ada yang salah di rumah. Ada beberapa perilaku orang tua yang dianggap oleh anak ini pengukungan, ketidakbebasan, sehingga dia ketika di luar dia merasa free, dia merasa bebas, merdeka gitu. Nah, hal-hal ini yang harus kita hindari. Kalau mereka sudah mengatakan akhirnya gua ngekos juga gitu ya. Wow, merdeka, bebas dari penjara. Bebas dari penjara. Itu kita harus khawatir. Kamu mau sebebas apa? Nah, saya sama suami orang yang tidak pernah otoriter di dalam pengasuhan. Kami sangat demokrasi. Ketika anak mengatakan, sehingga mereka tanya, Umi, boleh nggak kakak pakai celana? Boleh nggak kakak pakai jeans misalnya? Sebenarnya komunikasinya terbangun ya. Iya, karena kita membebaskan mereka. Kita nggak bisa juga bilang nggak usah lah pakai rok aja terus, gamis aja terus. Mungkin perkembangan di circle mereka akan terlihat anak kita minoritas nantinya. Nah, nggak apa-apa nak, kamu boleh pakai apa aja, yang penting kamu nutup aurat. Ingat ya, menutup aurat bukan membungkus aurat. Nah, kita langsung cut. Kalau yang Jadi ketat, yang pagarnya kecil, rule-nya udah ada ya. iya, itu tetap tidak boleh. Tapi kalau mau pakai jeans, kita cari jeansnya yang longgar, bajunya yang panjang gitu ya. Tapi tetap mereka stylish. Mereka mengikuti perkembangan zaman tanpa ada hal yang kita kurangi dari esensi remaja. Jangan lupa, remaja jangan kita karbit mereka jadi manusia dewasa seperti kita. Itu tidak akan pernah bisa. Ketika orang tua sudah melakukan hal itu, merdeka menurut mereka itu
akan bergeser dengan sendirinya. Tapi kalau di rumah ada konflik, kemudian begitu ngekos mereka merasa merdeka, orang tua harus aware. Harus tanya tuh, harus ngomong dari hati ke hati. Kamu mau semerdeka apa? Sebelum merdeka dia free sex. Iya. Sebelum dia merdeka ngambil hal-hal yang di luar nalar. Iya. Karena nanti Sekarang Kak Rais coba nongkrong di warung kopi malam-malam. oke. Banyak Yang remaja nge-vape. cewek nge-vape. Dan itu sudah seperti hal yang lumrah. Sementara dulu kita kayaknya Tabu ya. nongkrong di warung kopi aja malam-malam bukan dengan keluarga itu udah aneh. Sekarang nongkrong dengan teman-teman kuliah dengan dalih buat tugas sambil nge-vape itu biasa aja. Cobalah Aceh ini mau dibawa kemana? Kalau pemerintah nggak terjun tangan, Iya. nggak ikut membantu, ulama dan umara nggak merhatiin ini, nggak kan selesai. Iya. Kalau kita cuma bisa cuap-cuap gini aja kayak. Iya, kita kan cuman ngomong gitu ya, yang menghadapi di sana orang belum tentu didengerin gitu. Siapa lu, Bang? Iya, bener. Kita aja kalau di poli itu kadang-kadang ngomong juga nggak didengar, Bang. Waduh, dicuekin juga nih, Kak. Dicuekin juga sama remaja-remaja kita. Bahkan kakak, iyalah Bu, saya merdeka lah Bu. Saya sekarang kan nggak lagi tinggal sama orang tua. Orang tua saya toksik. Waduh. Waduh. Kami, ya ampun. Nah, berarti itu faktor psikologis lain ya? Iya. Orang tua yang toksik. Mereka menganggap orang tua toksik itu ya itu orang tua yang tidak memberikan kebebasan. Kita harus sepakati kalau dengan remaja itu harus sepakat dulu. Merdeka itu apa? Kamu bebasnya mau segimana bebas? Kan kita orang tua memberikan kebebasan nih. Nah, kita tanya sebebas apa yang kamu mau? Jangan pula yang semau dia kita kasih. Oke, kalau menurut kamu bebasnya segini, boleh keluar malam, tapi sama kami nggak boleh. Kamu boleh keluarnya sampai maghrib harus udah ada di rumah. Itu kan kita kasih bebas juga, tapi kita orang tua punya controlling. Oke, baik. Silakan Kak, diminum dulu. Iya. Ya, biar enak ngobrol lagi kita. Iya, ini seru ya dikasih minum, bentar lagi dikasih nasi uduk. Masya Allah memang Furkan nih. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, nah kenapa sih ini bisa terjadi, Kak? Apa kurangnya edukasi kesehatan seksual sehingga mempengaruhi perilaku beresiko di kalangan mahasiswa? Itu di pihak akademik mungkin apa mereka nggak ada juga sosialisasi? Panjang ya PR kita ya. Saya selalu setuju Bang Rais ketika ada sekolah itu yang mempresentasikan atau mensosialisasikan tentang sex education. Oke. Saya setuju sekali. Belum ada nampaknya ya? Iya. Jarang sekali. Bukan tabu ya, karena anak-anak kita tumbuh berkembang itu dia terpapar dengan media sosial tanpa ada basa-basi. Dimanapun mereka berada, namanya ada handphone, ada wifi, ada paket, scroll, dapat. Sementara ilmu dasar mereka nggak punya. Bahkan dari TK seharusnya. Kenapa pelecehan seksual itu banyak terjadi pada anak-anak sekarang? Dan kemudian anak-anak itu tumbuh, mereka melakukan lagi sama orang lain sehingga free sex itu dianggap hal yang lumrah. Karena itu tadi mereka tidak dikasih batasan sex education sejak dini. Oke, dia punya badan, dia punya tubuh, kita harus jelasin. Badan kamu yang ini itu hanya boleh orang tua dan kamu yang pegang, lihat ataupun sentuh. Itu harus kita jelasin supaya mereka punya dasar. Nah, ketika sudah punya dasar, mereka waktu besarnya itu akan mencerna sendiri. Dilihat aja nggak boleh, disentuh aja nggak boleh, apalagi yang lain gitu. Kita dulu rasanya kalau di tahun-tahun kita ngaji ya Bang Rais ya, ada tuh kalau saya ngaji dulu pegang tangan nggak boleh nanti hamil. Iya, oke. Iya nggak Bang Rais sudah lahir nggak tuh? Udah. Udah ya. Jadi kita tuh ketemu sama laki-laki, lihat kalau udah sentuh tangan itu cuci tangan berkali-kali, ketakutan nggak bisa tidur malam. Hal-hal ini kan
boleh nggak anak-anak ditakutin hal seperti itu? Saya rasa kalau kita balik ke dulu boleh ya. Iya. Biar mereka merasa bertanggung jawab terhadap tubuhnya. Biar mereka bertanggung jawab terhadap dirinya. Nah, ketika kita sudah memberikan warning awal sejak dini, pelecehan seksual dan apa namanya tadi yang Bang Rais tanyakan itu akan sedikit terkurangi lah. Tanggung jawab kita sama-sama. Di rumah juga kita harus sering-sering kasih tahu. Itu nggak boleh tuh pakai handuk itu kan ada ayah. Itu kan ayah sendiri ya, tapi nggak boleh. Nah, hal-hal seperti itu yang ringan, tapi itu isinya besar. Iya, dan batasan sekian nggak boleh lagi tidur sama orang tua ya. Betul. Nah, itu kami selalu menerapkan itu ya kalau di rumah. Dan sekarang kan anak yang paling kecil itu kelas 5 SD yang Masya Allah tabarakallah dia lebih tinggi dari saya. Jadi dia masih suka meluk ayahnya. Namanya juga anak-anak ya kelas 5 SD. Dan fisiknya juga sudah tumbuh sebagai perempuan, udah ada payudara ya kan. Dia juga sudah haid gitu. Nah, kadang-kadang saya riskan selalu kasih tahu, adik kan udah besar. Enggak lah, adik masih kecil, masih kelas 5 katanya. Ya, itu harus sering-sering kita jelasin supaya tidak bergeser nilai. Supaya dia tidak mendapatkan sensasi yang berbeda ketika dia meluk laki-laki gitu. Itu memang tanggung jawab orang tua. Nggak bisa, oh udahlah, udah bandel, udah gini, udah gitu kasih ke daya. Nggak boleh ya. Itu bukan solusi ya. Bukan solusi kalau menurut saya. Oke. Nah, Kak Anita, banyak mahasiswa yang takut atau malu melakukan tes HIV karena stigma. Alah, nanti kalau ketahuan bakal dibully. Betul. Nah, seberapa besar stigma ini memperburuk situasi, Kak? Besar sekali ya. Besar sekali. Besar sekali. Stigma ini memang ujung tombaknya dari kesadaran masyarakat. Kesehatan mental juga begitu. Kenapa kesehatan mental ini banyak yang masih disembunyikan? Yaitu karena stigma. Takut dibully, memiliki keluarga dengan gangguan mental, takut diasingkan, takut tidak dilibatkan dalam beberapa event masyarakat gitu. Itu sama halnya dengan HIV. Karena kita masih menganggap itu sebuah aib ya. Penyakit itu sebuah aib, maka banyak orang yang masih menyembunyikan. Stigma ini gimana cara kita putuskan ya Bang Rais? Memang harus turun pemerintah untuk sosialisasi lebih banyak lagi bahwa ya udahlah kita fokus kepada penyelesaian. Kalau kita fokus terhadap masalah, ya kita dalam masalah terus. Ini kita sudah tahu, Aceh darurat HIV AIDS. Kalau kita nggak keluar dari mata rantai itu, maka kita akan terkungkung di dalam problem HIV AIDS yang tidak kunjung selesai. Caranya apa? Sosialisasi dari seluruh perangkat ya, dinas kesehatan, dinas-dinas terkait, turun deh ke masyarakat, edukasi. Nggak perlu dengan bahasa ilmiah, nggak perlu dengan pemaparan PowerPoint, nggak perlu. Datang ke menasah-menasah, datang ke tengku-tengku, dekati tengku-tengku di kampung, ngambil satu momen di mana kita bisa cerita belak-belakan tentang ini. Tapi satu sisi stigma ini juga bakalnya bagus Kak, menjadi benteng alami di tengah masyarakat. Lo jangan buat yang gini ya, kalau nggak bakal dicap, distempel gini sama masyarakat. Iya, kalau stigma itu menjadi sanksi sosial. Kalau stigma itu kita geser pada pengertian, itu akan memperburuk sebuah kondisi. Karena ketika kita di stigma, iya pun kita akan mengaku tidak. Denial. Iya, kita akan terus mengatakan saya enggak seperti itu. Padahal kita sudah di dalam kondisi yang kita tahu iya. Nah, itu tergantung lagi ke point of view Bang Rais. Orang melihat stigma itu dari sudut pandang apa? Kalau kami di kesehatan mental melihat stigma itu adalah sebuah rancangan yang dibuat oleh masyarakat yang memperburuk kondisi. Sehingga sekarang kan 2025 kita gencar jemput pasung itu untuk menghindari stigma itu. Bahkan ada pasien yang dipasung itu jauh sekali dari rumah tempat keluarganya tinggal. Saking takutnya dikucilkan oleh masyarakat. Nah, hal ini bisa seperti Bang Rais katakan, stigma bisa membuat kita terbentengi, stigma juga bisa memperburuk kondisi. Iya. Makanya supaya nggak kena stigma, jangan lo lakuin ya. Ya.
Catat butenya ada DM 2. Man yang kali lakuin hot aja. Ya, tapi mio kak, be male-male aja. Mihan Siap. sayang yang lain deh. Betul. Nah, Kita karena- menjadi perpanjangan tangan, jadi fasilitator Iya, jadinya. karena kalau itu kan menyebar ya kan. Mm-mm. Yang sedihnya gini Bang Rais, misalnya ya, ini mohon maaf ya, yang suaminya bekerja di luar, dia dapat penyakit dari luar, bawa pulang ke rumah, tidur sama istrinya, kemudian istrinya hamil, Iya. bayinya terjangkit Nah, HIV. bayi nggak salah. Dia Istri nggak tahu salah. apa-apa, terlahir dalam sebuah penyakit, kemudian dia stigma oleh masyarakat, mentalnya terganggu, fisiknya memang udah, ya namanya HIV itu kan Menyerang dia fisik, sudah imunodefisiensi ya, virus gitu. Fisiknya harus kita sembuhkan, jiwanya nggak baik-baik saja, jiwa orang tuanya juga terguncang. Mau kita bawa kemana? Dia Akhirnya- terlahir nggak minta untuk dilahirkan. Orang tuanya yang menginginkan mereka lahir, tapi dilahirkan dalam kondisi yang, mohon maaf, sebuah penyakit yang nantinya dia akan dicap terus-menerus. Ya, tanggung jawab tuh. Tanggung jawab. Bapak-bapak di luar ya. Iya. Oke, Kak, bagaimana cara kita membangun kemerdekaan mental? Kalau tadi kan udah ngomongin, ini lagi masa konflik, lagi masa perang, baru bisa merdeka. Nah, gimana cara kita membangun kemerdekaan mental supaya mahasiswanya berani speak up atau melakukan tes tanpa takut dihakimi? Iya. Gini, kalau kita takut pada sesuatu, kemudian kita menunjukkan rasa takut kita, maka kebohongan kita akan terbukti dengan rasa takut kita kan. Oke. Makin besar takut kita, berarti makin banyak yang kita bohongi. Makin banyak hal yang kita sembunyikan. Nah, kalau remaja sekarang, saya menghimbau ya kepada Furkanas semuanya, jangan takut untuk melakukan check up mental secara rutin, karena kita tidak tahu kapan kita mengalami gangguan mental baik ringan maupun berat. Dan jangan takut untuk screening kesehatan fisik ini. Mau kalau ada tes kesehatan TBC sejak dini, AIDS sejak dini, ikut. Kita tidak tahu kita dari mana dapat itu, tapi ketika teman-teman sudah berada dalam kondisi sebuah masalah, selesaikan. Jangan terpaku pada masalah, cari solusi. Nggak ada penyakit di dunia ini yang nggak ada obat. Iya. Gitu. Oke, jadi jangan paku pada masalah, tapi cari solusi ya. Ya. Oke, baik. Waktunya Q&A. Oh, ini ngeri. Aduh. Furkanas ini pertanyaannya, masya Allah, tabarakallah. Kemari. Iya, terima kasih. Aduh, saya kalau udah lihat kotak hitam itu kayak kotak hitam di pesawat ya. Iya. Lu, berapa shot kita tarik nih, Bang? 4 dulu deh. 4 dulu ya. Oke, nih. Bismillah, saya yang ngambil. Iya. Ceng, ceng, ceng. Hukum cambuk di Aceh sudah jalan. Mhm. Tapi kenapa HIV terus meningkat? Bisa. Juga Ketua DPRK Bang Irwansyah ya. Dinas Pendidikan ya. Jelas Pak Gubernur lah. Pak Muzakir Gubernur. Manaf. Tolong Pak, tolong. Serukan setiap Jumat itu ada edukasi kesehatan mental dan kesehatan fisik untuk remaja. Kak Anita, Hmm. bisa nggak sih kalau tes masuk SMA atau masuk kampus disyaratkan tes HIV Nah, agar lebih aman dari penularan?